Pada video kali ini kita akan membahas mengenai inverting amplifier. Jadi kata inverting itu bisa diartikan sebagai inversi ya, atau pembalik. Jadi op-amp ini dia berfungsi untuk membalikkan, dalam hal ini yang dibalikkan adalah tandanya ya. Jadi kalau misalkan inputannya positif, nanti outputnya akan negatif. Nah, kita akan bicara mengenai konsepnya terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan dengan contoh soal ya. Jadi di sini ada op-amp ya. Ini ada sumber tegangan, saya sebut namanya adalah VI, I-nya untuk input, kemudian di sini ada R input, di sini ada RF ya, feedback maksudnya. Kemudian di sini kita kasih node A, kemudian yang ini adalah node B. Nah, ditanya ini misalkan ini ya adalah V0. Oke. Nah, kita lakukan analisa terhadap op-amp ini ya. Analisa. Op-amp ideal itu kan memiliki dua syarat ya, yaitu arus yang masuk ke inputnya sama dengan 0, kemudian tegangan A sama dengan tegangan B. Nah, yang pertama kita lihat karena ini adalah sumber tegangan, maka di sini akan timbul arus ya. Akan ke sini arusnya, saya sebut namanya I1. Nah, sebenarnya kan I1 terpecah menjadi dua, ada yang bagian ke atas sama yang bagian masuk ke dalam op-amp-nya. Tapi karena arusnya sama dengan 0, maka di sini pada node A ini I1 nanti akan sama dengan I2 ya. Kita tulis dulu ya. Terapkan KCL di node A ya. Sehingga kita dapat tulis I1 sama dengan I2. Ini juga sudah menerapkan syarat op-amp ideal. Maka I1 adalah VI minus VA ya. VI minus VA per RI, R input ya. Sama dengan VA minus, ini adalah V0 ya. V0. VA minus V0 per RF, resistor feedbacknya. Oke. Nah, kemudian ini kita sebut sebagai persamaan 1. Lalu kita terapkan lagi. Terapkan syarat ya. Syarat op-amp ideal yang kedua. Yaitu VA sama dengan VB. Nah, ini syaratnya. Tapi di sini kebetulan si VB-nya itu sama dengan 0. Ground ya. VB sama dengan 0. Sehingga kita masukkan persamaan 2 ke persamaan 1. Nah, ini menjadi, kita revisi berarti VI minus 0 per RI sama dengan 0 minus V0 per RF. Bisa kita tulis VI per RI ya sama dengan minus V0 per RF. Atau di sini bisa kita tulis V0 sama dengan minus RF per RI dikalikan dengan V input. Oke, ini adalah kesimpulan dari op-amp inverting. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa V0-nya itu nilainya menjadi negatif dari VI-nya. Jadi dia menginvert ya, atau membalik gitu. Nah, kalau kita bicara masalah gain-nya, ya di sini misalkan kita cari bagaimana dengan gain-nya. Gain itu ya penguatannya A. A-nya sama dengan ya, gain itu kan membandingkan antara output ya, berarti tegangan output dibandingkan dengan tegangan input. Nah, V0-nya di sini adalah minus RF per R input, RI ya, dikalikan dengan VI per VI. Oke, VI-nya bisa link cancel, jadi kita dapatkan minus RF per RI. Ini adalah si gain-nya. Oke, jadi sederhana saja. Biasanya sih kalau dalam soal-soal kita pakai yang akhir-akhir ini ya, yang di hijau sama di pink ini. Nah, kita akan coba mengerjakan contoh. Teman-teman boleh juga ikutan untuk menggambar contoh ya. Contohnya biar sama-sama kita barengan. Saya pakai tinta hitam.
Oke, contohnya di sini kita punya suatu op-amp ini ya, set op-amp yang dihubungkan dengan suatu resistor di sini, resistor input. Kemudian ini begini. Oke, ini saya cepat ya. Sorry ya gambarnya kurang bagus nih, tapi masih bisa dimaklumi ya. Oke, ini dia begini. Ini kemudian ini adalah outputnya. Ini kita pasang ke ground. Kemudian ini ada tandanya plus minus. Ini adalah 20 mV. Ini adalah 2 kilo ohm. Kemudian yang ini 140 kilo ohm. Kemudian oh ya, ini tanda minus, ini plus ya. Ditanya berapa V0? Saya tulis dulu ya. Ditanya V0 dan I0. Misalkan ditanya I0 ya. Oke, I0 itu misalkan yang ini. I0. Oke, ini caranya gampang sekali. Kita langsung pakai ya rumus ini. Berarti V output sama dengan minus RF per R input. Kita kali dengan V input. Berarti ini kita dapatkan RF-nya adalah, nah ini RF ya, feedback, ini resistor input. Berarti minus 140 kilo per 2 kilo ohm maksudnya, dikalikan dengan inputnya adalah 20 mV. Kilonya habis, berarti ini adalah minus 70 dikalikan dengan 20 mV. Berarti jawabannya adalah minus 1400 mV, atau ini bisa kita tulis dalam volt, berarti minus 1,4 volt. Oke. Nah, kemudian kalau ditanya I-nya ya, di sini ya, sorry. Atau di bawahnya aja ya, I-nya ya. I-nya, I0 di sini kan berarti kita punya node ya. Ini misalkan A, ini B, ini C. Berarti kan VA minus VC per RF. Gitu ya. Nah, VA-nya ini sama dengan VB ya. Di sini VA sama dengan VB ya. VA sama dengan VB sama dengan 0. Berarti minus VC per RF. VC-nya sendiri adalah si V0. Berarti minus V0 per RF. Nah, kita tinggal ganti aja. Ya, di sini kita lihat si RF-nya ada 140 kilo. Berarti minus 1,4 volt dibagi dengan RF-nya tadi 140 ya. 140 kilo ohm. Berarti ini sama dengan, ini tandanya sudah hilang, minusnya udah di sini ya. Berarti ini plus, jadi 1,4 dibagi dengan 140, ini kali 10 pangkat minus 3 ampere. 0,01 kali 10 pangkat minus 3 ampere, atau sama dengan 0,01 miliampere. Ini si nolnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas contoh yang kedua ya, teman-teman. Boleh sama-sama juga kita buat gambarnya. Saya tulis dulu ya, contoh 2 di sini. Yang kedua, ceritanya sama juga, kita punya op-amp. Kita punya op-amp bentuknya seperti ini. Kemudian ada resistor juga di sini ya. Sip. Kemudian ada resistor juga di sini. Ini adalah outputnya. Kemudian di sini dipasang. Oke, ini begini. Ini juga begini. Oke. Ya, kira-kira begini bentuknya ya. Kemudian ini negatif, ini positif. Ini 40 kilo ohm. Kemudian ini adalah 20 kilo ohm. Ini plus minus 8 volt. Ini plus minus 4 volt. Kemudian ini outputnya V0. Oke, kita diminta untuk menentukan nilai. Saya tulis ya. Tentukan nilai dari V0 dan I0. Jadi ini yang disebut dengan
I0-nya. Oke, kita selesaikan ya penyelesaiannya di sini. Penyelesaian, jadi kita terapkan KCL ya. KCL di node. Oh iya, ini belum kita kasih nama node-nya. Misalkan ini adalah node A, ini adalah node B. Kita terapkan KCL di node A, karena di sini arusnya sama dengan 0, ini juga arus sama dengan 0, berarti arus yang masuk ke sini sama dengan arus yang keluar di sini. Berarti di sini kita lihat 8 minus VA per 20 kilo ohm sama dengan yang keluar berarti VA minus ini adalah V0 ya. VA minus V0 per 40 kilo ohm. Oke, terus ingat juga bahwa VA syarat ohm ideal VA sama dengan VB dan nilainya adalah 4 volt di sini ya. 4 volt berarti ini kita ganti 8 minus 4 per 2 sama dengan 4 minus V0 per ini 20 ya, 20K, ini 40K. Oke, kita kalikan semua. Berarti ini 4 bagi 2, nolnya coret ya. Berarti ini 4 bagi 2, 2. 4 bagi 2, 2 sama dengan 4 minus V0 per 4. Berarti di sini bisa kita tulis V0, V outputnya sama dengan minus 4 volt. Oke, kita sudah dapat. Kemudian yang kedua, kita mau nyari I0. I0 adalah arus yang ini ya. I0 sama dengan VA minus V0 per 40 kilo. Oke, berarti ini sama dengan VA-nya adalah 4 ya. Ini ya. 4 minus V0. V0-nya adalah minus 4 per 40 kilo. Berarti ini sama dengan 8 per 40 kilo. Jawabannya adalah 0,2 miliampere. Ini adalah si I0-nya. Kita kasih tanda ya. Ini adalah I0, kemudian ini adalah V0. Dan teman-teman lihat di sini bahwa ternyata ketika inputnya positif 8 volt, ini ya 8 volt, outputnya menjadi minus 4 volt. Berarti ini kan dia inverting tapi tegangannya menjadi lebih kecil dari tegangan inputnya. Oke, sekian video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya tentang non-inverting amplifier. Bye-bye.